Apakah kamu terkejut dengan betapa menyedihkan cabang asosiasi pandai besi di sini? Mu Chen bertanya. Ya, Tang Wulin mengangguk. Bukankah Shrek kota terbesar di benua? Cabang dari asosiasi pandai besi di sini pasti luar biasa. Kenapa seperti ini? Petik 2. Justru karena ini adalah kota Shrek sehingga cabang ini begitu menyedihkan. Akademi Shrek mengontrol segalanya di kota ini. Pada dasarnya, Anda dapat menganggap kota sebagai negara merdeka. Akademi Shrek telah membentuk asosiasi untuk setiap perdagangan dan profesi. Saya yakin Anda sudah bergabung dengan asosiasi pandai besi Shrek, benar? Demi tidak menimbulkan konflik antara asosiasi mereka dan asosiasi kami hanya mempertahankan cabang kecil di sini. Asosiasi pandai besi, yang memiliki cabang yang dapat Anda temukan di seluruh benua, sangat berbeda dari asosiasi pandai besi Shrek. Petik 2. Jadi begitulah, kata Tang Wulin. Bukankah itu berarti Shrek benar-benar menindas? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Shrek tidak menindas. Ini mereka mengatur diri mereka sendiri. Sebenarnya, ada banyak elit dari setiap profesi di sini, lebih dari cukup untuk mendukung perkumpulan mereka. Anda menyebutkan bahwa Pak Tua Feng sedang mencari Anda. Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Penatua Feng ingin menjadikan saya sebagai muridnya, tetapi saya tidak setuju. Orang tua itu benar-benar maniak. Dia baru mulai pandai besi di usia 40-an, namun dia masih berhasil menjadi pandai besi suci. Dia memiliki filosofi pandai besi yang unik, jadi tidak ada salahnya kamu belajar darinya. Jika dia bertanya lagi, Anda dapat menerimanya sebagai guru Anda juga. Pastikan saja dia tidak memaksa Anda untuk menjadikannya satu-satunya guru Anda. Petik 2. Hah, Tang Wulin tidak pernah berharap Mu Chen mengatakan sesuatu seperti ini. Guru, aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan salah paham. Petik 2. Mu Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Saya serius. Kota Shrek berbeda dari tempat lain. Tidak mudah untuk membangun diri Anda sendiri di sini. Tidak ada keraguan tentang bakat menempa Anda, tetapi kekuatan Anda masih kurang. Memiliki pendukung akan baik untuk Anda. Penatua Feng sangat kuat dan terkenal karena sifatnya yang marah. Namun, semua orang juga tahu bahwa dia memperlakukan orang-orang di sisinya dengan sangat baik. Hal-hal yang dapat dia ajarkan kepada Anda akan melengkapi hal-hal yang saya ajarkan kepada Anda. Petik 2. Kemudian senyum bermasalah muncul di wajah Mu Chen. Sejujurnya, saya tidak bisa mengalahkan dia. Jika Anda terus menolaknya, saya yakin dia akan datang mengetuk pintu saya suatu hari nanti. Daripada itu terjadi, akan lebih baik jika kamu memiliki guru lain. Petik 2. Mu Chen secara alami tidak ingin berbagi Tang Wulin dengan Feng Wuyu. Tidak ada yang mau berbagi murid mereka. Namun, Tang Wulin menghabiskan bertahun-tahun di Akademi Shrek. Menolak untuk menerima Feng Wuyu sebagai gurunya memiliki potensi untuk mempengaruhi kultivasinya di masa depan dan menghalangi peluangnya untuk menjadi pandai besi ilahi. Di atas segalanya, Mu Chen ingin menghindari ini. Jadi Mu Chen akhirnya membuat keputusan untuk berbagi Tang Wulin. Guru, saya. Sebelum Tang Wulin bisa mengatakan apapun, Mu Chen mengangkat tangan untuk menghentikannya. Ceritakan apa yang terjadi ketika Anda memiliki semangat yang halus. Saya sangat tertarik bagaimana keadaannya. Anda adalah pandai besi pertama dalam sejarah yang memurnikan roh hanya dengan 2 cincin jiwa. Petik 2. Baik, Tang Wulin melanjutkan untuk menceritakan kejadian ujian masuk dan bagaimana dia menanggung beban mengikuti persidangan untuk membantu Gu Yue diterima. Berkat tekanan itu, ia berhasil memurnikan semangat dengan sukses. Mu Chen mengangguk saat Tang Wulin menceritakan kisahnya. Ketika Tang Wulin sampai pada bagian tentang cincin jiwa esensi darah emasnya, wajah Mu Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Tunjukkan padaku cincin jiwa emas itu, kata Mu Chen. Dimengerti, Tang Wulin menjawab, memanggilnya. Ini benar-benar berbeda dari cincin jiwa normal. Mu Chen memeriksa energi yang dipancarkan cincin jiwa emas, lengkap dan kekaguman di wajahnya. Dia adalah Saint Blacksmith peringkat 8 dan Sol Douluo 8 cincin. Meskipun dia tidak unggul dalam pertempuran, dia memiliki banyak pengetahuan tentang jiwa bela diri. Bahkan setelah memeras otaknya, dia tidak dapat mengingat apapun seperti cincin jiwa emas ini. Saya tidak percaya ini benar-benar ada. Saya belum pernah mendengar yang seperti itu. Petik 2. Akhirnya Mu Chen mengangguk pada dirinya sendiri. Tidak heran kau berhasil memperbaiki semangat. Itu semua berkat cincin jiwa yang aneh ini. Setelah Anda mendapatkan cincin jiwa ketiga Anda, segera temukan saya. Saya ingin melihat Anda memurnikan semangat. Petik 2. Ya guru. Oh benar,
ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Petik 2. Tang Wulin kemudian mulai menjelaskan rencana kelompoknya untuk membuat baju besi perang. Dia yakin bahwa Mu Chen, sebagai Saint Blacksmith, pasti menghasilkan banyak logam untuk baju besi pertempuran sebelumnya, yang berarti bahwa dia akan berpengalaman membuat baju besi pertempuran. Senang sekali kelompok Anda memikirkan hal ini. Mu Chen mengangguk setuju. Semakin awal Anda mulai mendapatkan pengalaman dengan baju besi perang, semakin mudah bagi Anda untuk membuat baju besi perang yang kuat di masa depan. Armor pertempuran dibagi menjadi 4 level. Kesulitan untuk membuatnya meningkat secara eksponensial dengan setiap level setelah yang pertama, lanjut Mu Chen. Meskipun Anda mungkin tidak memiliki masalah dalam menempa logam untuk baju besi perang, satu kata, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak dapat mengabaikan proses yang datang setelahnya. Anda harus berpartisipasi dalam perancangan, pembuatan, dan penyempurnaan baju perang. Ketika saatnya tiba bagi Anda untuk membuat baju besi perang tingkat yang lebih tinggi, Anda harus mempertimbangkan desain, pembuatan, dan segala macam hal lainnya, tidak hanya menempa logam. Ada pepatah di antara kita pandai besi, setengah dari kualitas baju besi pertempuran ditentukan oleh pandai besi. Pandai besi terbaik sangat mengenal semua bagian dari proses pembuatan baju besi pertempuran. Pemahaman yang lebih dalam tentang baju besi perang yang akan dibuat akan membuat Anda lebih siap untuk menempa logam yang dibutuhkannya. Petik 2. Dimengerti, jawab Tang Wulin dengan serius. Nasihat Mu Chen menghapus banyak keraguan dari benak Tang Wulin. Meskipun dia hanya bertanggung jawab untuk menempa logam untuk baju besi pertempuran, dia sekarang mengerti bahwa menjadi akrab dengan seluruh proses pembuatan baju besi pertempuran akan bermanfaat baginya sebagai seorang pandai besi. Proses pembuatan baju besi pertempuran memiliki banyak kesamaan dengan penyempurnaan logam. Bahkan logam olahan terbaik harus kompatibel dengan armor pertempuran tempat mereka akan digunakan, dan itu adalah tanggung jawab pandai besi untuk memastikannya. Penempaan saat ini adalah bagian yang paling tidak bermasalah dalam menciptakan baju besi pertempuran untuk kelompoknya. Jadi, apa yang harus dilakukan Tang Wulin sekarang adalah dengan cepat mulai menempa produk terbaiknya untuk menurunkan beban pada rekan satu grupnya. Usahanya akan memiliki pengaruh paling besar pada pembuatan bagian dari proses tersebut. Dengan pemikiran ini, kepercayaan Tang Wulin melonjak. Namun, keyakinan ini dengan cepat dilupakan saat menghadapi kata-kata Mu Chen berikutnya. Musi juga akan bergabung denganmu di Shrek. Tang Wulin melongo ke arah Musi yang duduk di sampingnya. Kakak senior akan menghadiri Akademi Shrek. Musi memelototinya. Ada masalah dengan itu. Bisakah saya tidak bergabung dengan Shrek hanya karena Anda bergabung dulu? Petik 2. Tentu saja bisa. Kakak senior adalah seorang jenius sekali dalam satu generasi. Saya hanya terkejut. Kejutan dalam suara Tang Wulin dengan lancar berubah menjadi nada menggoda. Kakak senior tidak langsung memasuki pelataran dalam. Musi mengatupkan kelopak matanya. Ini hanya beberapa hari sejak kau pergi tapi kau sudah menjadi begitu fasih. Apa kau juga menggunakan lidah licikmu itu pada gadis lain? Petik 2. Kata-katanya membuat Tang Wulin tercengang. Bahkan Mu Chen tidak bisa memikirkan tanggapan atas pukulan putrinya yang menakjubkan, meninggalkan keheningan yang canggung menggantung di udara. Musi lebih tua dari Tang Wulin 4 tahun, menjadikannya 17 tahun ini. Mempertimbangkan kesenjangan antara usia mereka, Mu Chen awalnya tidak memikirkan apapun tentang hubungan Musi dan Tang Wulin. Sekarang, bagaimanapun, dia mulai mempertimbangkan kembali. Setelah beberapa saat, Musi menyadari kesalahannya dan memecah keheningan dengan mendengus dingin. Aku hanya khawatir kamu tidak bekerja keras. Anda harus belajar dengan benar sekarang karena Anda berada di Shrek. Belajar adalah hal terpenting bagi seorang siswa, mengerti? Petik 2. Ya, kakak perempuan. Tahukah Anda kelas apa yang akan Anda ikuti? Petik 2. Menggunakan kuota yang ditentukan untuk Asosiasi Pandai Besi, si kecil diakui sebagai pengecualian khusus untuk bakatnya. Mu Chen melangkah untuk menjelaskan. Dia harus ditempatkan langsung di kelas 2. Meskipun dia mungkin sedikit lebih tua dari teman sekelasnya, dia masih dalam kisaran yang dapat diterima untuk Shrek. Kalian berdua harus menjaga satu sama lain di masa depan. Petik 2. Ya guru. Kelas 2. Bukankah itu berarti kakak perempuan akan sekelas dengan Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui? Jadi kakak perempuan akan berada di kelas Yuanen Yehui. Pikiran Yuanen Yehui mengingatkan Tang Wulin tentang 20.000 poin kontribusi yang telah didenda, dan hatinya segera mulai sakit. Jika bukan karena keadaan luar biasa, dia mungkin akan memberi Xie pukulan yang bagus. Bagaimanapun, ini baik-baik saja karena Xie mengintip seorang gadis. Namun,
Tang Wulin tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan Xie belakangan ini. Meskipun pada dasarnya mereka adalah saudara sumpah, tidak banyak yang bisa dia lakukan selain menawarkan beberapa kata penghiburan. Dulu, Tang Wulin memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yuanen. Namun, sekarang Yuanen menjadi Yuanen Yehui, dan setelah kejadian baru-baru ini, dia takut tidak akan mudah untuk memperbaiki hubungan mereka. Seluruh kejadian adalah kesalahan Xie, dan Tang Wulin telah mengambil tindakan tanpa sepenuhnya memahami situasinya. Dia memutuskan untuk menemukannya dan meminta maaf ketika dia kembali. Musi mengantar Tang Wulin ke pintu masuk gedung. Saya akan ke kampus untuk melapor besok. Aku akan meneleponmu begitu aku sampai di sana. Petik 2. Oke, jawab Tang Wulin. Kakak senior, ada banyak kebebasan di Shrek. Karena Anda adalah pandai besi peringkat 4, Anda pasti akan sangat populer. Petik 2. Musi mendengus. Apa hebatnya menjadi pandai besi peringkat 4? Anda sudah di peringkat kelima. Siapa yang tahu kapan akhirnya aku akan menyusulmu? Petik 2. Tang Wulin memberinya senyum masam. Apa peringkat kekuatan jiwamu sekarang, kakak perempuan? Peringkat 38, jawabnya. Wow, Anda hampir berada di peringkat 40. Saya mungkin akan naik ke peringkat 30 saat Anda mencapai peringkat 40. Jika itu terjadi, mari kita coba pemurnian semangat bersama. Kakak senior, apakah Anda telah memutuskan untuk menjadi Master Armor pertempuran? Petik 2. Musi berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan kosong. Aku belum pernah memikirkan itu sebelumnya. Saya hanya ingin menjadi pandai besi yang hebat. Petik 2. Saya pikir Anda harus bekerja untuk menjadi Master Armor perang seperti saya. Tang Wulin berseru. Shrek adalah tempat di mana para jenius tumbuh dan berkembang, tidak memanfaatkannya akan sia-sia. Menjadi Master Armor pertempuran adalah persyaratan untuk lulus dari pelataran luar. Membuat perlengkapan perang pasti akan banyak membantu kami. Itu akan membuat kita lebih kuat, membantu kultivasi kita, dan juga akan meningkatkan keterampilan pandai besi kita. Dengan meningkatkan kultivasi kita, kita akan mampu melakukan pandai besi tingkat tinggi lebih cepat lagi. Kami akan melakukan setengah pekerjaan untuk menggandakan hasil. Petik 2. Musi memikirkannya. Meskipun peringkat kekuatan jiwanya lebih tinggi dari Tang Wulin, dia berusia 17 tahun ini. Dia tidak bisa dianggap sebagai orang hebat di Akademi Shrek. Faktanya, dia sedikit di bawah rata-rata. Apa yang kamu katakan memang masuk akal, tapi bisakah aku melakukannya? Jika Anda bertekad, tidak ada yang mustahil. Ayo lakukan yang terbaik, kakak perempuan. Petik 2. MN. Baik, saat Musi menyaksikan sosok kepergian Tang Wulin, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik, gumamnya. Aku tidak akan jauh di belakangmu. Aku akan mengejarnya suatu hari nanti. Petik 2. Di asrama siswa yang bekerja, Xie mondar-mandir di depan pintu, sesekali menggosok tangannya dengan gugup. Asrama telah dibersihkan dan semua jendela yang rusak diganti. Xie telah melakukan semuanya sendiri. Bahkan setelah mengganti kaca jendela, dia menyeka semuanya sampai berkilau. Dia satu-satunya orang di asrama saat ini. Su Xiaoyan telah pergi untuk melapor ke asosiasi desainer, Gu Yue telah menghilang seperti biasanya, Tang Wulin telah pergi juga, dan baik Yuanen maupun Yue Zhengyu belum kembali. Xie terus memutar ulang adegan terlarang yang dia saksikan hari itu. Meskipun dia hanya ingat siluetnya yang kabur, ruangan itu hanya berkabut dengan cahaya redup, bayangan itu tertanam di benaknya. Bagi seorang pemuda yang tidak lebih dari 13 tahun, dampak dari adegan itu terlalu besar bagi hatinya yang tidak bersalah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Jantung Xie melompat ke tenggorokannya dan dia dengan cepat bersembunyi. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa itu hanya Yue Zhengyu. Yue Zhengyu memasang ekspresi masam. Dia pikir dia akhirnya menangkap seorang guru jiwa jahat, tetapi sebaliknya dia telah salah mengidentifikasinya dan dihukum. Seolah-olah takdir memainkan lelucon yang kejam padanya. Pemandangan Xie membuat wajahnya semakin gelap. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, semua jendela sudah diperbaiki. Petik 2. MN. Xie mengangguk. Yue Zhengyu berjalan ke arah Xie, sedikit seringai di bibirnya. Apakah Anda menunggu di sini untuk mengakui bahwa Anda salah? Xie mengerutkan alisnya. Mengapa penting jika saya mengakuinya? Wajar bagi saya untuk mengakui kesalahan saya. Petik 2. Kalau begitu kamu bisa menunggu di sini dengan sabar. Yue Zhengyu terkekeh dan dengan santai meletakkan tangannya di belakang kepalanya saat dia berbalik menuju kamarnya. Berhati-hatilah.
Tang Wulin dan yang lainnya tidak ada di sini kali ini, jadi jangan membuatnya marah lagi. Anda akan bersulang jika melakukannya. Petik 2. Xie Xie dengan marah mengusir Yue Zhengyu, lalu berbalik ke pintu masuk asrama dan menunggu. Saat dia berbalik, dia heran melihat Yuanen Yehui kembali. Dia berjalan dalam keheningan total, sama sekali mengabaikan Xie Xie saat dia kembali ke kamarnya. Yuanen Yehui saat ini mengenakan seragam pria yang biasa dan Yuanen menyamar. Jika Xie Xie tidak mengonfirmasi kewanitaannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan bisa mengklaim bahwa dia mengenakan penyamaran. Memanggil keberaniannya, Xie Xie berlari sebelum dia bisa memasuki kamarnya. Yuanen, serunya. Yuanen Yehui berhenti dan menoleh padanya, kedua matanya sedingin es. Sebelum aura amarahnya, Xie Xie tidak bisa membantu tetapi goyah. Abaikan. Dia berteriak, pergi ke kamarnya dan membanting pintu di depan wajah Xie Xie. Aku datang untuk meminta maaf, Xie Xie bergumam ke pintu. Sebuah ledakan keras bergema dari dalam ruangan, mengejutkan Xie Xie. Khawatir akan nyawanya, dia segera lari. Dia masih trauma dengan niat membunuh Yuanen Yehui sejak malam itu. Di dalam kamarnya, Yuanen Yehui menjatuhkan dirinya ke tempat tidurnya. Es di matanya langsung mencair, dan sebagai gantinya adalah kekosongan. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan segera, air mata mulai mengalir di wajahnya. Namun dia tidak menangis satu kali pun. Pada saat Tang Wulin kembali ke asrama, Gu Yue juga telah kembali. Tang Wulin mengerutkan kening ketika dia melihat Xie Xie duduk di tempat tidurnya, menatap ke dalam kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda terlihat sangat linglung? Petik 2. Xie Xie perlahan menoleh ke Tang Wulin, ekspresi kosongnya berubah menjadi kekalahan. Aku pergi untuk meminta maaf kepada Yuanen Yehui, tapi dia benar-benar mengabaikanku. Tang Wulin membuat wajah tercengang. Kamu tidak bisa begitu tidak sabar. Dia berkata, kamu harus menunggunya tenang sebelum mencoba meminta maaf. Lupakan saja untuk saat ini dan fokuslah untuk mendapatkan poin kontribusi yang cukup untuk melunasi denda Anda. Anda bisa bekerja untuk menebus kesalahan secara perlahan. Seperti dia sekarang, bagaimanapun, hal-hal di antara kalian berdua tidak akan mudah diperbaiki. Pokoknya, hati-hatilah dan cobalah untuk tidak membuatnya marah. Petik 2. MN. Xie Xie tersenyum pahit. Aku tahu, aku belum ingin mati dulu. Petik 2. Pemikiran Anda salah beberapa hari terakhir ini, kata Tang Wulin. Xiaoyan sedang berlatih mendesain, jadi mengapa kamu tidak ke asosiasi pembuat? Persaingan di sini sangat sengit namun Anda tidak memanfaatkan waktu Anda dengan baik. Apakah Anda mencoba menjadi salah satu dari 10 orang yang akan dikeluarkan? Berhenti terlalu banyak berpikir. Masa lalu adalah masa lalu. Fokus saja pada peningkatan diri Anda dulu. Jika tidak, kamu tidak akan bertahan bahkan semenit pun melawan Yuanen. Petik 2. Kata-kata Tang Wulin menyalakan api di mata Xie Xie. Kamu benar. Dia menangis. Aku masih terlalu lemah dibandingkan dia. Pertama, saya harus menjadi kuat. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat dari tempat tidurnya dan menuju pintu. Kemana kamu pergi? Tang Wulin bertanya. Aku akan pergi ke asosiasi pembuat untuk berlatih. Xie Xie berteriak saat dia berlari keluar pintu. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Suasana hati pria itu sering berubah. Yah, setidaknya dia sembuh dengan cepat juga. Tang Wulin naik ke tempat tidurnya, menutup matanya, dan mulai bermeditasi. Sampai sekarang, tidak ada yang lebih penting baginya selain mencapai peringkat 30. Tang Wulin, Kido, kamu di sini. Petik 2. Tepat ketika Tang Wulin mulai menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu, sebuah suara yang akrab memanggilnya dari luar dan matanya terbuka. Kenapa dia datang jauh-jauh ke sini untuk menemukanku? Tidak punya pilihan lain, dia bangkit dan pergi keluar. Saat dia menginjakkan kaki keluar dari kamarnya, Tang Wulin melihat Feng Wuyu yang energik. Saya di sini, Penatua Feng, katanya. Kamu di sini untuk apa? Apakah saya tidak diterima di sini? Feng Wuyu merenggut padanya. Tang Wulin tersenyum meminta maaf. Terima kasih kembali di sini. Tentu saja kamu. Tidak mungkin Anda tidak diterima. Apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Petik 2. Feng Wuyu mendengus. Ini kemenanganmu, nak. Saya mengaku kalah. Sekarang ikut denganku. Petik 2. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia meraih Tang Wulin, melemparkannya ke bahunya, dan bergegas pergi seperti angin kencang. Beberapa detik kemudian, mereka berada di bengkel Feng Wuyu. Tang Wulin menghela nafas pasrah. Elder Feng, bisakah kamu berhenti melakukan ini sepanjang waktu?
Saya akan memberikan nomor saya, jadi Anda bisa menelepon saya saat Anda membutuhkan saya. Anda tidak harus menculik saya setiap saat, Anda tahu. Petik 2. Feng Wuyu melempar Tang Wulin ke tanah. Kita bisa membicarakannya nanti. Pertama, saya akan membantu Anda mencapai peringkat 30. Elder Feng, saya tidak punya uang atau poin kontribusi. Tang Wulin berteriak, aku masih memiliki denda 20.000 poin yang harus dibayar. Anda tidak bisa memaksa saya untuk melakukan ini. Petik 2. Tang Wulin masih berhutang 20.000 poin kontribusi kepada Yuanen Yehui. Bahkan jika dia membayarnya dengan ribuan pemurnian, dia harus membeli logam mentah itu sendiri. Jika dia perlu membayar Feng Wuyu 10 pemurnian roh juga, itu akan memakan waktu lebih lama baginya untuk melunasi utangnya. Tingkat keberhasilan pemurnian roh rendah, dan potongan logam yang tak terhitung jumlahnya akan direduksi menjadi potongan dalam proses pemurnian roh yang berhasil 10 kali. Berhentilah mengeluh. Saya akan menurunkan harga menjadi 5 pemurnian roh hanya untuk Anda. Dan jika itu tidak cukup, asosiasi akan memberi Anda logam untuk dipalsukan. Petik 2. Tang Wulin berhenti berjuang mendengar kata-kata Feng Wuyu. Hanya 5, dan mereka akan memberi saya logam gratis juga. Jika saya tidak harus membeli logam tersebut, saya akan menghemat banyak uang. Merasakan perubahan pada Tang Wulin, Feng Wuyu merengut. Aku mengerti sekarang. Nak, kau pelit uang yang super pelit. Petik 2. Tang Wulin tersenyum karena agak kurang jujur. Penatua Feng, aku bukan pemarah uang. Saya hanya dari keluarga miskin. Jika saya tidak merencanakan setiap sen dari pengeluaran saya setiap hari, maka saya tidak mampu untuk makan. Jangan lupa, saya adalah siswa yang bekerja. Saya harus membayar makan saya juga. Aku tidak bisa tidak pelit. Bagaimana kalau Anda menutupi semua makanan saya juga? Jika Anda melakukannya, maka saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Petik 2. Beri aku istirahat. Feng Wuyu mengerang, mengangkat tangannya ke udara. Lalu dia mencubit batang hidungnya. Baiklah, aku akan menutupi makananmu. Tetapi hanya jika Anda menerima saya sebagai guru Anda. Petik 2. Sepakat. Mu Chen telah mendesaknya untuk menjadi muridnya. Makan sendiri saat ini adalah tantangan terbesarnya. Tanggapan cepat Tang Wulin membuat Feng Wuyu linglung. Dia menyipitkan matanya beberapa detik kemudian, kecurigaan mengental di udara. Kenapa kamu setuju begitu cepat? Anda bertindak seperti pencuri kecil. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin mengungkapkan senyum rubah. Kebetulan saya bertemu guru Mu Chen hari ini, dan dia setuju untuk membiarkan saya menerima Anda sebagai guru saya. Tentu saja, guru Mu Chen masih menjadi salah satu guru saya juga. Elder Feng, kata-katamu sangat berbobot, kamu tahu. Jadi, kamu harus menepati janjimu. Petik 2. Feng Wuyu mengerti sekarang. Nak, kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Anak itu Mu Chen juga cukup bijaksana. Saya sebenarnya berencana untuk memberinya kunjungan yang menyenangkan dan mengamuk sedikit. Petik 2. Jika Mu Chen hadir untuk mendengar kata-kata Feng Wuyu, dia pasti akan berkeringat dingin. Feng Wuyu benar-benar orang gila. Selain Mu Chen, bahkan Zhen Hua, Divine Blacksmith dan Presiden Asosiasi Blacksmith, tidak berani memprovokasi dia. Elder Feng, jadi kamu setuju untuk membayar makananku, kan? Bagi Tang Wulin, ini adalah bagian terpenting dari kesepakatan mereka. Kamu masih memanggilku, Elder Feng. Feng Wuyu memijat dahinya dengan tangannya, iritasi sebelumnya padam. Apa menurutmu aku pikun? Guru, Tang Wulin dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Untuk sesaat, karena kebanggaan memperoleh Tang Wulin sebagai murid, dia menyeringai lebar. Setelah menikmati penghormatan murid barunya untuk beberapa saat lebih lama, dia menendang Tang Wulin dari tanah. Baik, bangunlah anak nakal. Anda adalah murid saya mulai sekarang. Jika ada yang berani menindasmu di kampus, katakan saja padaku dan aku akan mengalahkan mereka. Petik 2. Terima kasih guru. Tang Wulin menunduk, gambaran rasa hormat. Sekarang Feng Wuyu adalah gurunya, Tang Wulin bertindak sangat berbeda dari sebelumnya. Ada batasan seberapa lancang Tang Wulin bisa bertindak. Dia memahami pepatah, guru untuk sehari, ayah seumur hidup. Bahwa dia berhasil sampai sejauh ini dan mengumpulkan pencapaian kecil apa yang dia dapatkan sebagian besar karena bimbingan dan pelajaran hidup dari gurunya, Mang Tian, Mu Chen, dan Wu Zhangkong. Jika bukan karena mereka, mungkin Tang Wulin masih berada di kota Glory Bound, ditakdirkan menjadi biasa-biasa saja. Tapi dia beruntung belajar di bawah ketiganya, dan sekarang dia adalah ketua kelas-kelas 1 di akademi terhebat di benua itu.
Apakah Anda perwakilan pandai besi di kelas Anda? Feng Wuyu bertanya. Tang Wulin mengangguk, seringai bangga terbentuk di bibirnya. Saya ketua kelas juga. Apakah kamu serius? Suaranya naik 1 oktav karena sok. MN. Tang Wulin mengangguk dengan senang saat dia menunggu pujian gurunya. Meskipun dia bukan orang terkuat di kelasnya, dia tetaplah ketua kelas. Hanya ada 6 ketua kelas di seluruh pelataran luar. Namun, kenyataannya tidak begitu memaafkan. Jadi Master Jiwa 2 Cincin adalah ketua kelas, sepertinya angkatan siswa baru tahun ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Wajah Tang Wulin muram. Baiklah, cukup omong kosong. Ayo naikkan Anda ke peringkat 30 sekarang. Semakin lama Anda bisa berlatih pemurnian roh, semakin baik. Sama halnya dengan memulai lebih awal. Sekarang duduk tegak dan stabilkan tubuh Anda. Petik 2. Tang Wulin dengan cepat menegakkan punggungnya dan memantapkan intinya. Duduk di belakang Tang Wulin, Feng Wuyu mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, keheningan mutlak turun di bengkel. Tang Wulin memperhatikan perubahan ini, tetapi dia tidak dapat mulai memahami apa yang telah terjadi. Kemudian Feng Wuyu meletakkan tangannya di punggung Tang Wulin dan berkata, tidak peduli betapa menyakitkan ini, tahan saja. Anda harus gigih. Mengerti. Petik 2. Ya, jawab Tang Wulin. Rasa sakit. Aku sudah menahan siksaan karena membuka segel. Tidak mungkin itu lebih buruk. 2 aliran energi yang lembut dan berdegup mengalir ke tubuhnya, mengisinya dengan kehangatan yang menenangkan. Kedua energi diaduk dan bergabung dengan kekuatan jiwa dan esensi darah Tang Wulin. Sirkulasikan energi ini dengan cara yang sama seperti saat Anda berkultivasi, kata Feng Wuyu. Menerapkan metode misterius surga, Tang Wulin menghendaki kekuatan spiritualnya untuk membimbing energi hangat, menggerakkannya bersama dengan kekuatan jiwanya. Dia bisa merasakan meridiannya dimurnikan saat energi mengalir melalui mereka, meninggalkan rona emas samar kemanapun ia bergerak. Agak elastis seperti meridiannya, mereka tidak kebal terhadap rasa kembung. Meskipun demikian, Tang Wulin tidak merasakan sakit. Begitu Feng Wuyu mendengus bingung dari belakangnya, aliran energi hangat tumbuh dari aliran kesemburan. Tang Wulin merasa semakin membengkak seiring berjalannya waktu, tetapi seperti yang diperintahkan Feng Wuyu, dia terus mengedarkan energi ke seluruh tubuhnya. Sementara jumlah energi di dalam meridiannya terus meningkat, dia mempertahankan kontrolnya yang terampil. Segera, dia menyelesaikan 1 siklus metode surga misterius. Meridian dan tubuhnya dipenuhi energi sekarang. Masing-masing berdenyut, dibakar seolah-olah terbakar. Meski begitu, Tang Wulin mengalami semuanya, mengetahui kekuatan jiwanya meningkat. Bertahanlah. Feng Wuyu memerintahkan. Tang Wulin menurut, terus mengedarkan kekuatan jiwanya. Setelah membiasakan diri dengan energi, siklus berikutnya berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan setiap siklus sirkulasi, Tang Wulin merasakan peningkatan kekuatan jiwanya dan pemurnian meridiannya, belum lagi memudarnya perasaan kembung. Guru, kekuatan jiwa macam apa ini? Bagaimana itu bisa memiliki efek seperti ini? Apakah itu benar-benar menyempurnakan meridian saya? Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengalami sesuatu seperti ini. Namun, dia tidak naif dengan nilainya, dia mengerti betapa luar biasanya prosedur ini, betapa beruntungnya ini. Energi hangat tidak hanya memperbaiki meridiannya, tetapi juga memperkuat jeroan dan tulangnya. Kenyamanan menyapu dirinya, menggantikan perasaan kembung sebelumnya. Alangkah baiknya jika kultivasi selalu seperti ini. Setelah Tang Wulin menyelesaikan siklus sirkulasi ke-49, kehangatan mulai masuk ke dalam dantiannya, berputar ke arah tengah. Berhenti. Feng Wuyu memerintahkan. Energi berputar di dalam dantian Tang Wulin, bergabung dengan kekuatan jiwanya untuk membentuk pusaran air. Sesuatu ditekan ke bibirnya secara tiba-tiba, meninggalkan rasa gatal yang dingin. Buka mulutmu. Tepat ketika dia menurut, benda dingin jatuh ke tenggorokannya, meleleh menjadi cairan lalu mengalir ke dantiannya. Segera, Tang Wulin merasakan ledakan energi dingin di dalam dirinya. Sensasi dingin berubah menjadi dingin yang membekukan, menyebar ke setiap sudut tubuhnya dalam sekejap. Rasa menggigil mengalir di tulang belakang Tang Wulin saat sensasi beku memasuki tubuhnya. Dia menghendaki dantiannya berputar lebih cepat lagi, kecepatannya dengan cepat bertambah 3 kali lipat. Saat dia terus mengedarkan energi hangat Feng Wuyu ke seluruh tubuhnya, cairan dingin yang dia konsumsi tidak lagi tampak keras dan ledakan dingin melambat. Energi membanjiri meridian Tang Wulin sekali lagi. Untungnya, mereka cukup tangguh untuk menahannya. Setelah 49 siklus sirkulasi, meridian, tulang, dan organ dalamnya membentuk lapisan luar pelindung yang kuat menahan dingin.
Serangan yang membekukan berlangsung hanya beberapa saat sebelum menghilang, diserap oleh dantian yang berputar. Saat memasuki dantiannya, energi dingin secara bertahap bergabung dengan kekuatan jiwa yang berputar-putar di dalam. Tang Wulin menerobos ke peringkat 29 dalam sekejap, namun kekuatan jiwanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan kenaikannya. Lanjutkan sirkulasi, perintah Feng Wuyu, melepaskan tangannya dari punggung Tang Wulin. Energi hangat memudar dari tubuh Tang Wulin, tetapi dia sudah belajar bagaimana menangani energi dingin. Dia terus menggunakan metode misterius surga untuk menyerapnya dan dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwanya. Feng Wuyu berdiri dan menatap Tang Wulin, matanya sedikit menyipit. Tubuh anak ini sangat aneh. Setiap kali seorang master jiwa mencapai peringkat berikutnya, kekuatan jiwa akan memenuhi tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk tonggak penting seperti menyatu dengan cincin jiwa baru. Cincin jiwa memungkinkan seorang master jiwa untuk meningkatkan pada tingkat fundamental, menyempurnakan tubuh dan pikiran. Jumlah yang tepat dari pertumbuhan yang dialami seorang master jiwa bergantung pada jiwa bela diri mereka. Tubuh Tang Wulin, bagaimanapun, mengalami peningkatan yang jauh melampaui yang dialami oleh master jiwa dua cincin. Dalam persiapan untuk menelan barang-barang roh yang dimilikinya, Feng Wuyu telah menyisihkan sebagian energi batinnya untuk menghangatkan meridian Tang Wulin. Namun tubuh Tang Wulin melebihi harapannya. Meridian anak laki-laki itu sekuat milik master jiwa 6 cincin. Dengan kata lain, Tang Wulin akan dengan mudah dapat mencerna benda roh bahkan tanpa bantuan Feng Wuyu. Namun, untuk memastikannya, Feng Wuyu telah membantu Tang Wulin menyelesaikan 49 siklus sirkulasi untuk menghangatkan meridiannya, dan meridian Tang Wulin telah melahap semua energi hangat tanpa keributan. Anak ini benar-benar aneh. Esensi darahnya begitu kuat dan kuat sehingga bahkan master jiwa tipe kekuatan dewasa pun tidak bisa menandinginya. Tidak heran dia berhasil menjadi Shrek hanya dengan 2 cincin, dan mampu menjadi ketua kelas. Wu Zhangkong berdiri di belakang mimbar kelas 1 kelas. Hari ini adalah kuliah ketiga dan terakhirnya tentang dasar-dasar Misha. Akademi Shrek berkembang melalui kurikulumnya dengan kecepatan sangat tinggi. Semua siswa harus rajin. Mereka perlu mengerjakan pekerjaan rumah dan menyelesaikan bacaan mereka setiap hari untuk mengimbanginya. Jika tidak, mereka akhirnya akan diusir. Ayo mulai kelas, kata Wu Zhangkong. Para siswa di kelas tidak bersuara. Menurut tradisi, begitu guru mengumumkan dimulainya kelas, ketua kelas harus memerintahkan semua orang untuk berdiri dan memberi hormat. Baru setelah itu kelas secara resmi akan dimulai. Namun pada saat itu, keheningan menyelimuti ruangan. Perintah untuk berdiri tidak terdengar. Semenit kemudian, seorang gadis berkata, "Berdiri." Gadis itu adalah Gu Yue. Saat semua orang berdiri dan memberi hormat, mata Wu Zhangkong mengarah ke kursi Tang Wulin. Karena kursi Tang Wulin berada di baris pertama, semua orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak hadir. "Duduklah," kata Wu Zhangkong. Setelah semua siswa mengambil tempat duduk mereka, dia menoleh ke Gu Yue. "Di mana Tang Wulin?" Gu Yue menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Dia tidak kembali ke asrama tadi malam." Petik 2. Wu Zhangkong mengerutkan kening. Dia tidak memberitahu saya bahwa dia akan absen atau memberikan alasan apapun, jadi itu satu serangan terhadapnya. Di sini, di Akademi Shrek, adalah hal yang tidak biasa bagi ketua kelas untuk membolos. Pada saat itu, dentuman keras bergema dari pintu ruang kuliah. Pintunya sudah terbuka, dan Wu Zhangkong menoleh untuk melihat seorang pria berusia akhir 20-an berdiri di sana. "Halo, Guru Wu," kata pria itu. "Elder Feng mengirimku untuk memberitahumu bahwa Tang Wulin saat ini berada pada titik penting dalam kultivasinya dan tidak boleh diganggu, jadi dia tidak akan menghadiri kelas. Mohon maafkan ketidakhadirannya hari ini." Petik 2. Wu Zhangkong tertegun. Elder Feng. Seperti di Feng Wuyu. Petik 2. Iya. Pria muda itu mengangguk. "Baik, saya mengerti." Pemuda itu pergi dan Wu Zhangkong memulai ceramahnya. Namun, semua siswa memiliki satu pertanyaan di benak mereka, di mana ketua kelas. Sekolah baru dimulai beberapa hari yang lalu, namun dia sudah tidak masuk kelas. Namun, semua orang ingat bahwa Tang Wulin hanya memiliki 2 cincin jiwa, jadi mereka bertanya-tanya apakah dia sedang mendapatkan yang ketiga. Hanya siswa yang merupakan anggota asosiasi pandai besi yang tahu siapa Penatua Feng. Namun, di bawah tatapan dingin Wu Zhangkong, tidak ada yang berani mengatakan apapun selama ceramah. Ceramah itu berlanjut, tapi jelas bahwa pikiran Gu Yue tidak ada. Dia sangat memahami Tang Wulin dan tahu ini bukan waktunya baginya untuk membuat terobosan.
Baru 2 hari yang lalu dia mengatakan dia berada di peringkat 28, jadi bahkan jika dia membuat terobosan, dia hanya akan mencapai peringkat 29. Prestasi kecil seperti itu tidak akan memakan banyak waktu. Dalam nada yang sama, tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk membuat terobosan dalam pandai besi. Dia baru saja menjadi pandai besi peringkat 5 dan tidak bisa mencoba pemurnian roh lagi sampai dia mendapatkan cincin ketiganya. Mengingat semua ini, dia bertanya-tanya terobosan seperti apa yang bisa dia buat. Xie dan Su Xiaoyan juga penasaran, tetapi karena mereka juga tahu seberapa gila Penatua Feng, kecemasan memenuhi hati mereka. Di kelas 2, Long Xiu, guru yang bertanggung jawab di kelas, tersenyum dari belakang mimbar. Sekarang izinkan saya memperkenalkan kalian semua kepada siswa baru yang akan bergabung dengan kelas kita. Musi menghampirinya. Ini Musi, kata Long Xiu. Asosiasi Pandai Besi memindahkannya ke kelas kami. Dia berumur 17 tahun dan pandai besi yang luar biasa dari peringkat keempat. Paling lambat, dia bisa mencoba pemurnian roh dalam 1 tahun. Kelas kita kekurangan pandai besi, jadi kuharap kamu memperlakukannya dengan baik. Petik 2. Yuanen Yehui duduk di baris pertama, dan Yue Zhengyu di baris terakhir. Sama seperti semua siswa lainnya, mata mereka tertuju pada teman sekelas pandai besi baru mereka yang cantik. Beberapa siswa adalah pandai besi untuk memulai, lebih sedikit adalah pandai besi yang hebat, dan hampir tidak ada yang perempuan. Musi bisa merasakan niat baik yang luar biasa di tatapan teman-teman sekelasnya. Semua orang di kelas 2 sudah bersiap untuk membuat armor tempur mereka. Begitu mereka mencapai kelas 3 atau 4, mereka secara resmi akan mulai membuatnya. Dalam mengejar tujuan itu, teman sekelas pandai besi yang terampil sangat diperlukan. Perkenalkan dirimu, Musi, kata Long Xiu sambil tersenyum. Musi mengangguk ke Long Xiu. Halo semuanya, saya Musi. Saya dari Issea City, yang merupakan bagian dari Sky Sea Alliance. Tujuan saya adalah menjadi Divine Blacksmith. Tolong jaga aku. Petik 2. Silahkan duduk. Long Xiu menunjuk ke kursi kosong di belakang. Iya, Musi pergi ke kursinya. Karena Yue Zhengyu baru bergabung dengan kelas beberapa hari sebelumnya, kelas itu kebetulan berada di sebelahnya. Yue Zhengyu tersenyum padanya. Hai, saya Yue Zhengyu. Halo, Musi mengakuinya dengan anggukan. Apakah ada banyak pandai besi muda peringkat 4 di asosiasi pandai besi? Yue Zhengyu bertanya. Pertanyaan tiba-tiba itu mengejutkan Musi, tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Yue Zhengyu merendahkan suaranya. Jadi, apakah kamu punya pacar? Musi memutar matanya ke arahnya. Berapa usia kamu? 15, jawabnya. Musi mendengus. Kamu hanyalah seorang anak kecil, namun kepalamu sudah dipenuhi dengan pikiran seperti itu. Perhatikan saja ceramahnya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan Yue Zhengyu, menyilangkan lengannya, dan menempelkan pandangannya ke papan tulis. Yue Zhengyu tidak bisa berkata-kata. Perempuan ini, Tang Wulin benar-benar belum menyelesaikan terobosannya. Jika itu hanya kekuatan jiwanya yang mencapai peringkat 30, dia sudah lama selesai. Meskipun peringkat 30 dianggap sebagai hambatan, menyerbu langsung melalui itu adalah masalah sederhana baginya. Namun, terobosan Tang Wulin saat ini tidak ada hubungannya dengan mencapai peringkat 30. Ketika dia menyerap energi dingin dari item roh, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan kekuatan jiwanya melonjak melalui kemacetan. Dia berhasil mencapai peringkat 30. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya sepertinya mendidih. Kekuatan jiwa di dantiannya berputar lebih cepat dari sebelumnya. Rasanya seolah-olah kekuatan jiwanya telah mengembun menjadi cairan, membentuk pusaran air yang semakin kecil dan padat. Tang Wulin tahu inilah yang terjadi ketika seorang master jiwa melompat dari 2 cincin ke 3. Dia sekarang adalah penatua jiwa. Sementara itu, Goldlight merayap keluar dan meregangkan dirinya di sepanjang bahu Tang Wulin. Kemudian suara letupan bergema dari tubuhnya saat ia tumbuh lebih panjang setengah kaki dan menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Sisik emasnya membesar, dan matanya bersinar lebih terang. Jiwa roh tumbuh bersama tuannya, tetapi pertumbuhan Goldlight jauh melampaui norma. Feng Wuyu berdiri di samping, menyaksikan semua ini terjadi. Keheranan memenuhi wajahnya. Jiwa roh macam apa itu? Mengapa itu berkembang pesat? Bahkan jika itu jiwa roh 1000 tahun, apakah itu benar-benar mungkin untuk tumbuh sejauh ini?